A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ati dzal qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabil. والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hal yang satu ini sudah mulai dilupakan oleh banyak sekali orang Islam dan orang Indonesia pada umumnya di negeri ini. Yakni apa? Jangan mubazir. Kita ini banyak sekali kesia-siaan, berlebih-lebihannya. Punya lemari nggak cukup atuh karena bajunya kebanyakan. Padahal yang dipakai yaitu itu doang. Terus apa lagi yang mubazir-mubazir? Kita banyak punya aset tapi tidak useful. Ya. Punya rumah tapi banyak pojokan-pojokan yang nggak kepake. Padahal di dalam Islam, kalau kita punya rumah, tidak boleh ada sudut yang tidak kemudian maksimal. Karena sudut itu yang tidak maksimal nanti akan menagih di hari kiamat. Kok saya tidak pernah dipakai gitu. Kan kita ada punya gudang, misalkan gudang itu seumur-umur nggak pernah kita lihat. Ada yang punya loteng, lotengnya nggak pernah disaba. Subhanallah. Nah, malam hari ini kita belajar untuk tidak menjadi orang-orang yang mubazir. Jangan sampai sia-sia. Waktu, tenaga, pikiran, kesehatan, semua harus dimanfaatkan betul. Supaya apa? Supaya kita menjadi orang-orang yang produktif. Ya kita kan mengenal jangan mubazir di urusan makanan doang. Kayaknya cuma makan doang. Padahal banyak sekali tuh yang mubazir-mubazir itu. 1000 biji, sirop, 1000 biji gila. 500 botol. Waduh, mau jualan apa? Ini buat persiapan lebaran, Tat. Oh, aduh, tamu ente sebanyak apa emang? Ya banyak, mendingan lebih, Tat, daripada kurang. Jadi saya biasanya tuh kalau datang, ntar orang juga minumnya nggak pakai gelas, Tat. Pakai apa? Baskom? Pakai gentong gitu. Jadi sirupnya terus kuenya juga nggak ditoples, di bak, jadi gede, Tat. Zaman dulu kita percaya ya, anaknya 16 bapak baskom ya. Kalau emang niatnya memberi makan ribuan orang, ya sepertinya ketupat 2000 pun oke lah ya. Tapi kalau misalkan semua jadi serba ada, ini meja nih deh, semua ada nih, makanan sini ada. Pojokan belum ada nih, kadang-kadang tambahin lagi satu. Pak itu yang disebut mubazir. Tapi kalau makannya bareng-bareng, udah wayahnya kan, emang udah wayahnya gitu. Kalau yang makan banyak sih nggak apa-apa gitu. Termasuk saya lihat ya perilaku para muslimah pun gitu ya. Pakai cincin nggak cukup 1, 5 dia pakai kan, 5, 10 lagi sini, anting 2, segala macam. Pokoknya kalau jalan tuh seperti toko emas berjalan. Iya. Nah itu mubazir sebenarnya. Bukan berarti nggak boleh punya lebih, tapi harus manfaat. Punya rumah lebih dari 1 bagus nggak? Ya bagus, tapi rumah yang kedua tuh disewain atau dijadiin rumah tahfiz misalkan gitu, atau kontrakin, betul. Tapi ini bukti, banyak orang yang punya tanah dia nganggurin, ya banyak tanah dia punya tanah tuh, tapi dia kosongin aja, ditanamin enggak, disewain enggak. Kalau orang Betawi bagus, alhamdulillah, ada tanah dibikin kontrakan, subhanallah, bagus itu, lebih bagus lagi bu kontrakannya sedekahin. Ya udah ada. Biar nambah ya, Bu. Biar nambah. Iya, biar nambah. Sip. Mantap, udah. Nah, kita juga punya tamu pasangan suami istri, Tat. Masya Allah. Cantik dan ganteng. Terus kita juga punya bintang tamu lain yang akan kita ngobrol-ngobrol kegiatannya menjelang Hari Raya Idul Fitri. Jangan kemana-mana, tetap di chatting dengan YM. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Alhamdulillah. Temanya Don Lebay. Don Lebay, jangan lebayan. Ente udah siap-siap apa lebaran? Ya biasa, Tet, baju baru. Baju baru. Terus, istri baru enggak? Ya.
Atu aja gitu-gitu aja, Bu. Nggak apa-apa asal halal daripada lu berzina. Oh iya. Daripada berzina udah nggak apa-apa. Asal halal. Nih ibu udah begini nih. Tanggung ngomong ya, Tanggung ngomong nih mah, Iya, biar nggak apa-apa jadi ya. candaan. Satu, asal caranya benar. Ngomong sama bini baik-baik. Kalau dikasih terusin, nggak dikasih jangan diam-diam. Ya yang ini penting. Kalau caranya baik, apa yang menjadi tujuan baik jadi bagus. Anak 5 sama anak 10, tetap aja bagusan 10. Bini 1, bini 2, tetap aja bagusan bini 2. Asal rapi, kerjanya rapi, cakep. Yang nggak rapi kan yang bangka entarnya aja berantakan, itu dia. Itu, ibu saya. Pernah saya sholat nih, ngimamin. Nah, ada ibu saya, ada mertua saya, ada istri saya. Begitu selesai sholat, ibu saya nyaut dari belakang. Sambil buka mukena, kata ibu saya begini. Laki-laki itu emang harus 4 istrinya. Itu didengar mertua saya tuh. Didengar istri saya udah mesemai menang nih gua. Jadi laki itu emang istrinya harus 4 dia bilang. Kenapa tuh? Tapi khusus kamu mah ibu nggak ridho gitu katanya. Ya udah selesai juga. Jadi. Boleh mah tapi khusus kamu ibu nggak ridho. Jadi nih. Iya. Den, udah deket kan tamu? Udah. Panggil dah. Kita panggil tuh, Teh. Ini awet nih. Awet. Ini awet, rukun, nggak pernah kedengaran berantem. Subhanallah. Kita undang ini dia Mbak Marisa Haq sama Mas Ikang Fauji. Subhanallah. Hanya dirimu yang bisa membuatku tenang. Tanpa dirimu aku merasa hilang. Ntar gue bales lo, Den, lagunya inget nggak? Wah, ingat Ibu. Pak, cepak, pak. Apa nih? Ingat. Apa lagunya? Pak si pak preman. Preman, Alhamdulillah rumah kita kedatangan preman. Iya. Kedatangan Ustadz udah sering dari kemarin. Sekarang kedatangan preman, asik. Lagunya dulu. Preman Ustadz. Preman Ustadz. Sehat? Itu paksh ke papa gitu, paksh ke papa. Oh, ada. Paksh papa. Gue. Sama papa. Pakai sedikit mundur. Paksh ke papa. Pak Paksh ke papa. Paksh ke papa, preman. Nih mulutnya kebebelit. Jadi itu ada permainan apa tuh namanya? Ya apa? Ada becek-becek pasarnya di Iya. Apa Permainan olah vokal lah gitu. Oh iya. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah sekarang juga kita punya VT nih, Ta. Oke. Masih Kang sama Mbak Marisa, kita punya VT. Ada pelajaran yang bisa kita ambil. Ini dia. Ini punya mama saya. Gimana, Pak? Ih, Bagus bagus ya? banget, Pak. Ganteng aja Bajunya ya? sih bagus. Ya cuma wajahnya. Maaf ya, Pak. Tapi kan ciptaan papa cakep. Iya sih, Pak. Mama, belanja sebanyak ini. Iya, Pak. Terus, uang jakatnya udah dipisahin belum? Ya. Uangnya kepake buat belanja, Pak. Hilaf, Pak. Tuh, Belanja. kan udah dibilangin, uang zakat itu dipisahin, Ma. Karena kalau orang berlebihan itu, Allah itu sangat tidak suka. Ih, Papa, kalau ngomong kayak Ustadz Yusuf Mansur aja deh. Bukan Ya. masalah Ustadz Yusuf Mansurnya, Mama. Kita sebagai manusia memang tidak boleh berlebihan. Kamu. Terus gimana dengan barang-barang yang udah Mama beli ini, Pak? Barang-barang yang udah Mama beli, bagaimana kalau kita sedekahin sama yang meruin? Gimana, Jom? Ya udah deh mah, Gak apa-apa. ikhlasin. Terus kalau ini semua kita sedekahin, uang zakatnya mana, Pak? Tuh, untung aja uang zakatnya udah Papa pisahin. Coba kalau belum. Iya, Pak, maafin Mama. Makanya Papa bilang sekali lagi, jangan terlalu berlebihan. Namanya juga Nih. hilap ya. Iya pak. Sedekahin. Terima kasih ya, Pak. Yuk, Jom, kita rapikan semua. Oke Kita ke mah. masjid ya. Iya. Langsung pulang. Iya, Pak. Ya. Yuk, kita bawa semua ini. Nih, bawa. Oh iya. Jang, hati-hati. Iya pak. Tunggu dulu, Jom. Papa. Apalagi? Ini kan juga bajunya termasuk yang tadi Mama beli. Iya. Hampir aja lupa pak. Ini Tadi- juga. Iya, kan tadi kata Papa ini Iya. semua sudah diamalin. Sedekahin juga. Iya. Gimana sih pak? Rapin dulu.
Apa yang ngomong ya? Nah aja mama aja gak pakai baju baru. Baru disedengin. Keringetnya aja belum nempel. Kita aja gak make ya Jeng ya. Sudah Pak, berangkat dulu ya. Hati-hati Mau ke ya. masjid ya. Iya Pak, Assalamualaikum. Salam. Ah, Lebaran. Pakai kaos kutang lagi. Itu dia fitinya Pak Ustadz ya. Nah kita pengen ngobrol tentang persiapan lebaran nih. Buat Kang Ikang sama Mama Marisa. Sebenarnya silaturahmi sih banyak ya. Silaturahmi. Jadi kita nih keluarga besar. Saya tuh terutama saya keluarga Sunda nih, keluarga Banten ya. Keluarga Banyak besar. bener ya. Berapa Jadi sih, ibu berapa saya kan? tuh keluarganya ada 17, meninggal 1. Bayangin aja sekarang udah Beranak pinak beranak di sini. las ya. Udah berapa juta itu berarti ya? Iya benar. Banyak amat berapa? Bener. Iya. Oh ngumpul semua tuh ya kalau di Ngumpul. satu titik. Lebaran. Yang Bugis juga ada, cuman dikit. Iya, Kamu ya. Itu ngumpulnya di mana? Jakarta apa di Banten? Keliling aja Banten. Iya, kalau Jakarta. waktu masih ada ayah saya kan di Cibubur. Iya, Sentranya di situ. Sekarang Di masih Depok di situ. juga. Ya, cuman kakak saya yang paling besar lah di situ. Kita Sekarang? di situ dulu, udah gitu dari situ barulah Keliling. keliling. Saya juga dulu punya cita-cita anak banyak tuh deh. Jangan Saya- dong, sekarang mah 2 aja. Saya tuh saya tuh pernah tinggal. Sama Ustadz. Saya pernah tinggal di rumah. Cuman nggak bisa hamil, aneh gimana dong? Ini ada kan pabriknya. Tergantung. Oh iya. Saya pernah tinggal di rumah ustadz saya, itu anak 16. Ya Allah. Jadi kalau bangun kencing tengah malam tuh ngelewatin kayak ikan pindang gitu satu-satu. Oh gitu. Bikin yang banyak aja udah anak. Bener. Urusan Allah ya udah rezeki mah. Insya Allah. Banyak tapi sejahtera, kira-kira begitu. Iya. Banyak tapi sejahtera tapi bagus. Orang tua kita dulu nggak ada puyengnya. Iya nggak ada puyengnya, nggak ada puyeng pada suruh ngangon sendiri gitu, jalan sendiri. terus Lebaran apa aja tuh orang-orang pengen tahu nih ya kan. Kalau nyiapin kue berapa banyak, nyiapin. Sebetulnya kita mengalir aja. Baca, kan, tahan ya. dulu. Apa yang ditahan? Ini ada yang mau jualan kue. Dan Mama tetap di chatting dengan ya. Iya. dah. Alhamdulillah. Sama keluarga Mas Ikang dan Mbak Ica. Anak-anak apa kabar? Baik, Alhamdulillah. Sabtu alhamdulillah. mau pulang dari Malaysia seterusnya di Indonesia. Wow, udah Yang- selesai kuliah. Udah sarjana. Udah sarjana, udah pada kerja. Punya cucu dikit lagi dong ya. Oh, enggak, lantar dulu. Nah ini lagi, saya kalau kampanye apa kampanye? Cepat kawin dah. Yang muda aja dah. Bener. Kalau ada 2 ya. Ini ibu yang perempuan. baik. Yang satu lagi Bapak yang baik. ya udah di sini udah Jadi kerja wartawati. juga. Wartawati. Anchor. Tapi nggak mau tinggal di luar ya, maunya di Indonesia ya. Yang satu kan memang di Malaysia, sekolah di sana, kerja di sana, tapi udah kita suruh balik Aja ya, kampung. ngembangin Indonesia. Kembali Iya. Indonesia. Yang bikin dia salah- dia punya perasaan apa ya untuk bisa memberikan kontribusi untuk dunia animasi di Indonesia tuh luar Jadi biasa. salah satu animasi buat film anak yang Wih, keren itu. Animator. Ya. Animator. Itu cita-cita dia dan kemarin dia udah termasuk 10 besar yang terbaik. Kebetulan kita lagi butuh nih. Ayo boleh. Butuh guru ngaji. Iya benar. Apa hubungannya? Bisa Animator. dengan cara Bisa. animasi. Iya, itu kan salah satu katalisator. Benar. Buat ngajarin anak-anak Jadi juga pakai begitu. animasi ya? Iya. Bisa. Karena di setiap kita tuh punya jiwa kekanak-kanakan. Yes. Jadi belajar alif pakai animasi. Makanya kan ibu-ibu kan senang kalau mengenang masa lalu masa anak-anak tuh paling enak ya, bener ya? Contoh, Nah, itu. contoh. Contoh. Bebek tadi. Nih, Nah, coba nyanyi. Iya. Potong bebek asa. potong bebek angsa, Rocker lain ya. Nona minta dansa 4 kali. Potong ke kiri, potong ke kanan, la 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 la. Dorong ke kiri, sorong ke kanan, la 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 la. Iya. Lagu anak-anak zaman dulu keren-keren. Iya, harusnya lagunya jangan gitu. Betul, gimana? Pak kasih pak, potong bebek. Iya bisa. Gitu, nah, ya. Itu lebih cerdas ya. Nah, ngomongin tentang belanja besar menjelang Lebaran, ngalamin nggak? Apa emang tradisinya gitu atau gimana? Biasanya. Kita pesan makanan ya ayah ya. Ya. Tapi tidak juga berlebih karena memang dari kita. Jangan sampai mubazir lah. Iya. Gitu.
Dan Emang banyak sih, tapi saya makannya banyak gimana ya? tamunya juga banyak. Tamunya juga banyak. Jadi Ya pasti kalau ada tamu yang kita pentingkan kita dulu, baru tamu lah gitu. Aduh. Salah. Udah kenceng salah. Ini udah ngomong subhanallah nih. Masa ada baik banget itu. Itu salah denger gue. Saya ngeliat mukanya juga ngomongnya yakin banget. Gimana? Ya kalau kita ada tamu, kita utamakan dulu. Ya kalau tamu datang, kita utamakan tamunya. Tapi yang makan kita duluan. Iya. Jangan ditiru ya. Jangan ditiru. Dan tamu begitu masuk langsung makan kurang ajar. Iya benar. Kita duluan yang makan. Kita duluan makan. Baru dia boleh makan. Sedikit. Iya. Ya kan? Udah jangan dilawan preman. Pak preman. Ini saya cintanya sama dia tuh begini. Jadi dunia ini dibikin enteng. Kalau ada lucu-lucuan dia lebih lucu dari saya. Iya, nih calon juga nih. Saya nggak lucu. Dibawa mana anak? Iya, betul. Iya, Kita kasih. toples aja. Oh, dan kita biasa juga ada toples kecil-kecil ya untuk makanan kecil. Jadi Iya. kalau ada yang ponakan kecil-kecil pulang, ada beberapa yang masuk ke saweran. Jadi terus kan. Oh iya, waktu Betawi zaman- kan? Oh iya, ya, kan? Zaman saya kecil tuh itu apa? Sawera, bukan ya apa sih namanya? Nanggok. Iya. Dan Kantong banyak. saya berusaha untuk mensosialisasikan lagi sama ponakan-ponakan, tapi susah banget ya. Mereka ada yang gengsi, Mereka ada gengsi yang malu. gitu. Kalau dulu saya kalau Enggak, ngeliat sekarang ini- pakai itu. Pakai BB, pakai Nanggok. epet, ini baginya pakai. Kalau sekarang langsung transfer ya ke rekening. Iya. Itu nanggoknya begitu kayak preman. Saya ngalamin juga tuh, Tat. Iya. Jadi kalau rumah yang ngasihnya agak gedean diapalin tuh. Iya, tiap tahun pasti ke sono terus ngumpul wah dari anak-anak RT mana gitu. Wah, kagak habis-habis tuh panjang. Trek, antriannya panjang. Iya, karena balik lagi. Ente kan masa 3 kali balik modelnya ini waktu kecil kayaknya. Ganti kelas doang, ganti kelas. Itu kampanye tuh. Nah, kalau ngomong tentang hari raya, itu banyak pengeluaran. Dan kita juga punya bintang tamu, Tat. Buat Mas Ikang sama Mbak Ica, bintang tamu ini pakar keuangan. Wah, mantap. Seorang ustadz juga. Banyak duitnya pasti ya? Hah? Banyak Banyak duitnya. Wih. dong. Nah, kan kita tanya, kita ngobrol Boleh, bagaimana boleh. strateginya. Ini dia Ustadz Safi Antonio. Wah, Subhanallah. Oh, dari belakang. Jangan kita berlebihan. Ustadz, senang ketemu. Saya manggilnya manggilnya apa? Gimana Saya duduknya, manggilnya? Pak Ustadz? Saya manggilnya Sini aja, Koko. Iya. Koko Nio. Iya, Koko Saya Nio. abangnya, jadi dipanggilnya Koko. Tapi karena Antonio, jadi Kokonio. Oh iya. Kokonio tuh apanya Koko Norotomo? Lagu Jepang itu. Kalau ini Koko ini Besan Ci, ya? apa nih? Kalau ini Koko nih kemeja, kan baju Koko. Oh, ya, lucu. Sehat tuh, Ustadz. Alhamdulillah, baik-baik. Ini Alhamdulillah. ketemu dengan pengusaha yang pebisnis, syariah juga, Alhamdulillah. Ustadz ini Den, kalau ngelihat orang pengen disyariahin aja. Waduh. Pokoknya kalau ngelihat orang pengen disyariahin terus. Oh gitu ya. Kenapa coba? Ya, subhanallah, syariah itu mudah, syariah itu indah, syariah itu menguntungkan. Dan ternyata syariah itu menyelamatkan kita di dunia dan akhirat. Amin. Pala. Alhamdulillah. Ustadz bicara tentang keuangan lebaran nih. Ya. Ilmu saya kan ilmu sedekah. Ini ada ilmu balancing dari Ustadz. Iya ini bagus nih Ustadz nih. Tapi udah deket sekarang antara ilmu sedekah dan ilmu balancing ada dekat. Ah gimana tuh Ustadz? Jadi Bukan jika sejalan itu. kan sekarang kan kita doakan ibu-ibu di sini demikian juga pemirsa dapat rezeki yang banyak. Amin. Cuman masalahnya ada beda tuh antara kebutuhan dengan keinginan. Kebutuhan yang inginan. Ada yang disebut dengan needs, ada disebut dengan wants. Needs itu adalah kebutuhan. Sehari-hari misalkan gitu. Pakaian yang kita Betul, pakai iya. paling cuma setel. Iya. Tidak mungkin kita punya 200 setel. Itu namanya sudah ingin. Iya. Butuh mungkin cukup 12, 13, 20 setel lah maksimum. Itu beda kebutuhan dengan keinginan. Butuhnya kita makan ya 3 kali. Tapi jika kalau keinginan, apalagi ketika Kalau buka keinginan kayak orang Betawi ya. puasa. Oh itu Mauan. Iya kan? Apa-apa mau. Enak aja. Nah jadi memang ini juga pengembang rumah kan. Ah. Rumah yang paling bagus itu kan yang sedang lah ya. Iya, yang sehat. Kemudian kalau seandainya nanti tambah luas, yatim piatunya tambah sering. Amin. Oke, pengajiannya tambah sering. Kalau keinginan sih, ya 2 hektar sendiri rumah itu. Ada kolam renang olimpik itu. Masya Allah. Itu namanya keinginan. Tapi kalau kebutuhan dengan keinginan lain. Nah ini
Mudah-mudahan yang puasa hari ini, demikian juga nanti yang lebaran, dibedakan tuh antara keinginan dengan kebutuhan dahulu. Itu rumus 1. Rumus kedua, ada piramidanya. Yang dahulu beda dengan Ustadz Yusuf Mansur, sekarang udah tambah deket nih. Jadi kalau kita punya income, kita doakan pemirsa dan di sini income-nya besar-besar, alhamdulillah. Amin. Yang penting itu income itu tidak perlu banyak, asal cukup aja kan. Buat rumah cukup, mau mobil umroh cukup. cukup, Beli kapal terbang cukup. Kapal selam cukup ya. Yang kita dapatkan itu pertama-tama income kita alokasikan dulu untuk zakat infak sedekah. Pertama, untuk itu dulu. Kan cuma 2,5%. Iya. Jadi jikalau kita income-nya katakanlah 2 juta, 2,5%-nya berapa coba? 2,5% dari 2 juta. Berapa? Dalam 3 detik? Berapa? 50 ribu. 50 ribu, iya. Iya, betul. Kan sedikit tuh. Sedikit. Itu dari gross ya? Nanti ini ada yang benar, ada yang afdol. Oh, iya. Mendingan dari gross. Ada yang benar yang afdol. Nanti jelasin lagi sendiri. Oke. Kita disuruh break dulu, Ustaz. Nah, udah tahu aja. Ustadz TV tugasnya. Ustadz TV dia tahu. Saya nunggu tadi. Terpana dia. Iya. Enak banget. Enggak terpana apa mikir. Iya benar. Nggak nyambung. Oke, kita akan balik. Oh udah kasihan banget nggak dibela nih. Ini pinter ya. Iya benar. Kelihatan. Dari wajahnya kelihatan. Amin. Kelihatan glow. Jangan kemana-mana, tetap di chatting dengan YM. Ustadz yang buka. Silakan. Ustadz. Oh, alhamdulillah. Jadi kita lanjut lagi nih. Kita lanjut. Ustadz Safi ini orang penting. Beliau sebulan sekali atau 3 bulan sekali diundang sama bank di apa Ustadz? Dubai. Di Dubai. Coba mainannya Dubai. Kita juga diundang sama Bang Samiun. Ya diundang sama Bang Toy sampai sekarang nggak pulang-pulang. Benar. Oke, tadi yang pertama kalau dapat income, kita sisihkan dulu 2,5%. Kenapa? Karena jikalau sudah masuk susah keluar. Kayak bumbu ikan tuh. Kalau masuk ke dalam bumbu itu, udah masuk tuh susah. Jadi sebelum masuk kita belokin dulu di rekening sendiri. Oh iya juga ya, bener juga ya. Jadi 2,5%-nya jangan keburu nyampur. Jangan keburu nyampur. Nah yang ketiga, ini ada hubungannya Mbak Marisa dengan lifestyle. Ternyata sebelum kita belanjakan itu harus ada yang disebut dengan emergency saving. Emergency saving itu kalau seandainya kita tidak punya asuransi, anak sakit kemana coba? Ini ternyata harus punya bumpernya, serepnya. Yang paling bagus itu emergency saving itu 3 bulan pendapatan bulanan kita. Jadi tiap bulan misalnya kita mupuk seperempatnya, setengahnya, 3/4-nya, terus itu sampai kita punya 3 bulan. Jangan diapa-apain tuh. Supaya kalau terjadi sesuatu emergency, misalnya ada keluarga ketabrak, nggak punya asuransi, gimana? Syukur ada orang yang minjemin, ternyata tidak ada orang minjemin, dari sini diambil. Nah setelah itu yang keempat, masuk yang disebut dengan investasi. Nah masukin di situ, misalnya akan investasi di sektor real, kita ngebantuin yang jualan bolu kukus, jualan mic, gelas. Ada yang masuk di jualan sepatu misalnya, baju koko, sektor real ya. Sektor real. Atau kita masuk di sektor keuangan, deposito, emas, saham, boleh juga. Sisanya sukuk juga. Jangka pendek, menengah. Nanti itu ada ilmunya sendiri. Yang nomor 5 baru dibelanjain. Nah ini yang gue suka. Belanja terakhir malah. Belanja terakhir. Nah jadi sekarang itu suka gitu kebolak itu Ustadz. Belanja duluan. Belanja dulu. Dapat duit belanja duluan. Kalau ada sisa zakat, kalau ada sisa syukur-syukur nabung. Ini makanya nggak pernah beres. Betul. Nah, jadi rumusnya itu kita harus buat catatan. Nah, ini subhanallah ada ini. Jadi ibu-ibu Saat di sini Saat. Oh, iya. Boleh Saat di sini Saat. Gitu ya? Boleh Saat. Ajarin Saat. Masya Allah. Serah Saat. Wah, ini pakar aslinya itu. Profesor nih Saat. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi yang penting itu ada kebutuhan. Tuhan. A, yang B, keinginan. Nah, ini harus dibedain tuh. Ya. Antara kebutuhan sama keinginan. Mauan. Yang bilang mauan. Ya, oke. Mau. Nah, yang kedua,
Ada piramidanya. Nah, ini piramidanya. Piramida. Jadi ternyata yang pertama itu kita harus zis lah ya. Zakat, infak, Zakat, sedekah. infak, sedekah. Tambah lagi waf. Zakat, infak, sedekah, wakaf. Ah, gitu kan? Ya. Kemudian yang kedua tabungan emergensi. Emergency saving. Emergensi darurat lah ya. Emergensi. Kita kayak kuliah nih Bu, subhanallah nih. Oke. Sip. Ini 2 SKS ya, ada. Bu. 4 SKS nih. 4. Oke. Emergensi. Saving. Nah, yang ketiga baru kita masukin di apa coba tadi? Investasi atau tabungan. Oke. Baru terakhir belanja. Investasi. Ada sisanya. Kalau di sisanya. Nah, baru sisanya adalah belanja. Belanja Oke. paling boncel. Kenapa coba? Kalau kita punya income, ya jangan banyak-banyak lah. Mbak Marisa mau ngasih contohnya berapa? 5 juta. Hebat ibu-ibu itu banyak ya. Itu 15 pintu. Makanya. 2,5% dari 5 juta berapa? 125. 125 ribu. Nah. Sedikit kan? Pejigo situ taruh ya. Oke. Emergency saving bagusnya itu nyampe ke 15 juta. Iya. Bagusnya. Ah. Tapi misalnya ibu nabung aja sekarang 250 ribu. Bulan depan 250 ribu. Terus saya gitu lah ya. Katakan 250 ribu. Per bulan Nah, itu ya. investasi ini tergantung kepada tarik-menarik antara beli lipstick sama mau investasi. Artinya jadi investasi itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan daripada kita gaya hidup. Harusnya. Handphone mau 1 atau mau 3. Bener juga ya. Makan mau di rumah atau gaya-gayaan di rumah makan yang mahal. Ah gitu. Mendingan investasi terus itu ya. Jadi semakin kita berpikir masa depan, orang itu akan semakin hemat. Nah misalnya sekarang Pak Ikang, ada anaknya 1 di SMP, 1 di SMA, 1 kuliah. Pasti ketika mau belanja tuh mikirin gimana nanti sekolah atau kuliahnya anak-anak. Nah semakin kita berpikir ke masa depan, semakin kita bisa menghemat dan merencanakan. Dan ini ternyata ada hadisnya Ustaz. Kata beliau, rahimahullah, man iktasaba thayyiban wa anfaqa qasdan wa dakhara li yaumi hajatihi wa fakrih. Sangat-sangat dirahmati Allah orang yang mendapatkan rezeki dengan halalan thayyiban, membelanjakannya dengan hemat, kemudian menabung dan investasi untuk masa depan dia. Allah, Rasul tuh. Itu Rasul bicara tuh 15 abad yang lalu. Oke. Kembali ke sini. Jadi investasi ini tergantung kepada ibu mau ngalokasinya berapa. Misalnya, oke deh, ini berapa nih? 375 ya. 375 katakanlah 625. Sisanya kita punya 4 juta. Itu. Atau ibu investasinya 1.375. Jadi sisanya tinggal 3. Ini tarik menarik aja gitu. Tarik menarik aja. Nah mudah-mudahan nanti dengan pendekatan ini kita bisa lebih menyiapkan lebaran. Nanti mungkin di segmen berikutnya kalau ada rezeki waktu, kita bicara tentang bagaimana penghematan untuk lebaran. Wih. Nah itu dia, wakafnya udah. Luar biasa ya rumusnya penting. Bener, tuh infaknya udah dibahas. Jelas. banget ya. Kayaknya udah ada pengganti Yusuf Mansur jam 5 nih. Wah. Bisa begini. Iya. Siap, Ntar siap. kita balik lagi, tetap Insya di chatting dengan YM. Baru kita lihat tuh Pak piramidanya. Saya selama ini tahu piramida cuma cici piramida aja. Masya Allah. Oh, Ini yang disederhanakan. Piramidanya asalnya ada 6 atau 7, tapi untuk ibu-ibu khususon disederhanakan. Subhanallah. Tadi saat yang lebaran bagaimana tuh? Oke, yang lebaran itu rumusnya adalah jikalau kita punya uang, mau pulang kampung, buat catatan untuk apa aja. Karena jikalau tidak, misalnya kita untuk mobil atau kita untuk karcis berapa. Mau ngasih ke ibu berapa, ke tetangga berapa, ke masjid berapa. Nah, kalau nggak dicatat, itu bahaya. Karena kita tidak mungkin ngasih uang ke seluruh keluarga kita. Kita tidak mungkin ngasih pakaian, sepatu yang baru kepada semua handai tolan kita. Dicatat. Saya mampunya cuman ayah, ibu, teteh, adik, keponakan. Udah segitu dulu.
Tetangga mungkin kita kasih sopnya aja deh. Bisa gitu. Atau kita alhamdulillah uangnya lebih. Ada bonus dari proyeknya Pak Ikang Fauzi misalnya. Nah baru kita nanti ke kiri ke kanan. Gitu. Nah yang kedua diharapkan kalau bawa duit ke kampung jangan sok pamer. Itu bahaya tuh. Maksudnya ini belum mampu kita pulang pakai mobil, nyewa mobil. Paksain. Supaya kita ini berhasil di Jakarta. Padahal sewa. Nanti itu ada post power syndrome. Ketika keponakan datang, Om mana mobilnya kita ya? Iya benar juga. Lebih parah lagi itu parah lagi. Jalannya beli mobil. Beli mobil tapi nggak bisa. Akhirnya nggak bisa kredit balikin. Itu yang gitu kedua. Ya? Jadi dia sengaja DP gitu ya? Iya. Yang ketiga, kalau bisa jangan semuanya dipakai konsumtif. Misalnya kalau pulang ya dikasihlah kerabat sedikit-sedikit, tapi yang ada berbau modal. Jangka panjang. Modal. Ada keponakan, ya dikasihlah modal untuk dagang bakso gitu kan. Dagang pecel, bisa beli mesin jahit, ikan gitu ya. Ya, insya Allah. Nah atau kalau ada lebih lagi ya beli tanah sepetak 2 petak tergantung kemampuan. Sehingga misalnya nanti keluarga kita bisa bertani. Sekarang kan pertanian banyak tuh ya. Benar. Ada sayur-sayuran, kemudian juga ada tanam-tanaman yang dalam pot. Jikalau itu seluruhnya dipasang, subhanallah. Di Sukabumi itu saya punya tetangga, tanahnya setiap pulang beli 100 meter, beli lagi 100 meter. Sekarang itu punya 1 hektar seluruhnya pohon duren. Masya Allah. Bayangin coba 1 hektar itu dibangun dia mungkin sekitar 7-9 tahun. Sedikit-sedikit aja. Nah itu ditanamin setiap meternya pakai duren. Subhanallah, gaji pegawai negeri kalah tuh. Makanya jangan bercita-cita jadi pegawai negeri kecuali ikhlas, taat, istiqomah, jujur boleh. Dan berkhidmat sama negara. Dan berkhidmat untuk negara. Tapi jika ingin pengen cepat kaya dalam 2 tahun, ikutin Rasulullah dan Yusuf Mansur. Jadilah pedagang dan bersedekah. Yusuf Mansur kesebut. Guru mah nyenengin murid aja, subhanallah. Bisa dimulai dari yang kecil ya. Kalau kan kita sedikit-sedikit. Kang Ikan sama Mbak Ica mau berbagi? Ya, jadi zakat, terus duha sama tahajud. Nah, udah gitu ya alhamdulillah saya jalanin gitu. Saya jalanin dan luar biasa. Iya. Luar biasa ya. Allah memberikannya dari kiri kanan kita tanpa makanya saya bilang itu begitu kita dapat tuh gross bagusnya. Jadi dapat potong 2,5. Itu minimal tuh 2,5. Jangan hitung-hitungan sama Allah. Iya, nggak mampu kita lah. Hitungan sama kita. Iya, nggak mampu kita itu sama yang memberikan rezeki sama kita ya. Jadi habis itu duha dipelihara terus dan tahajud ya kadang-kadang memang kalau kecapean juga ya. Tapi dengan itu aja saya rasa ilmu mana aja tuh rumusan mana aja kalah dengan itu. Gitu. Subhanallah. Karena itu memang saya sedekah itu miftahul arzak. Iya. Sedekah itu adalah membuka pintu rezeki-rezeki. Asal satu, kita percaya sama janji Allah aja. Ya. Karena Allah berjanji akan memberikan rezeki sama kita. Ya udah. Jadi Quran tuh ajarnya pelita ya, misbah lah. Yang kita perlu lakukan, kita harus penuhi dengan ilmunya bagaimana menjemput rezeki itu. Dan mungkin itu juga kali yang bikin rumah tangganya adem, tenang gitu ya. Oh iya adem pakai kipas angin mana-mana. Siap. Gak banyak gosip, gak banyak skandal. Yang mudah-mudahan kalau semua keluarga artis seperti beliau kan, Masya Allah. Temennya Ustadz soalnya alhamdulillah. Ustadz, buat closing Ustadz, kira-kira nasihat apa yang terbaik ya dari sisi ekonomi atau apa Ustadz? Yang pertama, kalau kita nanti punya anak, ibu-ibu, bapak-bapak di rumah, cita-citakan mereka itu nggak usah muluk-muluk. Cukup dia itu SPK kuadrat. SPK kuadrat. Ini pakai kuadrat nih. S-nya itu bagaimana anak biar soleh. Soleh itu ya sholat 5 waktu, kalau ke orang tua hormat, ke om juga respect gitu kan. Kadang-kadang dia sholat tahajud, tapi juga tidak putus sholat duha. Ini Indonesia nggak lihat film yang biru-biru, tapi filmnya berwarna. Itu udah soleh. Yang kedua, P yang itu adalah pandai. Artinya sekolahnya benar. Ada Al-Quran, dia coba hafalin, hadis dia baca, kursus kumon, kursus bahasa Inggris, kursus Mandarin, silahkan. Yang ketiga, K ya, SPK. Bagaimana dia bercita-cita harus kaya. Kaya bukan hanya kaya ilmu, tapi benar-benar kaya duit. Supaya kayanya menjadikan orang lain kaya.
supaya bisa sedekah, Kayak supaya manfaat. bisa kayak yang barokah. Kayak barokah. Karena tidak ada masjid kecuali di Sumbang. Tidak ada yatim piatu kecuali di Sumbang. Iya benar. Tidak Zakat ada juga. pondok pesantren kecuali di Sumbang. Tidak ada wakaf Quran kecuali di Sumbang. Tidak ada ustadz-ustadz yang ke pedalaman-pedalaman kecuali juga butuh karcis dan butuh hidup di dalam pedalaman. Itu perlu orang yang seperti Abdurrahman bin Auf, Orang seperti kaya yang Suhaib dermawan, Ar-Rumi, bukan? orang kaya yang dermawan. Dan yang keempat, jadikan dia yang terakhir keren. Oh, kuadrat yang tadi itu ya. Kenapa keren penting? Karena keren itu artinya bukan sombong tapi bersahaja. Bahasa Inggrisnya bagus, keren. Bahasa Arabnya bagus, keren. Baca Qurannya fasih, keren. Nah, dan jangan lupa karena kita dilihat sama orang lain yang mungkin beragama lain. Iya, oh, ternyata orang Islam itu kumuh. Iya, benar. Masjidnya Jelek. kotor, musolanya nggak Nggak disiplin. bersih, nggak disiplin. Kita Jangan harus nyaman keren. lagi yang kayak gitu tuh. Nah, jadi Siap. soleh, pandai, kaya, keren. Mudah-mudahan dengan SPK Ramadan kuadrat. ini sampaikan kita ke Lebaran minal aidin wal faizin. Nah, al faizinnya ini adalah Pemenang. soleh, pandai, kaya, Siap. keren, SPK kuadrat. Amin. Aduh. Luar biasa. Tat. Kuliah umum ini. Kuliah Tinggal nutup Fatihah doang udah. Oke. Berdoa, Tat. Silakan dipimpin dong, Tat. Iya, ada guru saya. Oh iya, silakan. Biar Ustadz aja yang berdoa. Apa dong? Masya Allah. Silakan, Pak Ustaz. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Amin. Hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Allahumma taqabbal salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tarawihana wa tilawati Qur'anina. Ya Allah, jadikan bangsa Indonesia bangsa yang maju. Amin. Bangsa yang besar. Amin, ya Allah. Bangsa yang senang mencari yang halal. Amin. Bangsa amin. yang suka bersedekah. Amin. Bangsa yang bangun tahajud. Amin. Yang tidak putus salat duha. Amin. Bangsa yang peduli kepada tetangganya. Amin. Yang kurang mampu lagi duafa. Amin. Ya Allah, jauhkan bangsa ini dari gemar korupsi. Amin. Jauhkan bangsa ini dari mara bahaya. Amin. Amin. Dan ya Allah, jadikanlah dengan Ramadan ini Engkau basuh segala kesalahan kami. Amin. Engkau buka pintu rahmah untuk Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa Amin. qina azabannar. Amin. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih buat semuanya, buat pemirsa juga terima kasih sudah bersama kita selama 1 jam. Kita ingetin lagi, besok kita ketemu lagi setiap hari, Senin sampai Jumat, jam 9 sampai jam 10. Juga malam Minggu dan malam Senin kita ada Tablik Akbar, jam 9 sampai jam setengah 11 malam. Setiap subuh jam 5 kita ada Wisata Hati. Saya Denny Cagur, Ustadz Yusuf Mansur, mohon pamit. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selalu ingin lebih dan lebih. Anakku berlebihan menangi dunia. Ampunilah ya Allah, aku berlebihan. Aku berlebihan. Aku berlebihan.